spesial Piala Dunia masih setia hadir untuk Anda bersama saya tentunya Delta Gonzalez. Dan sekarang kita sudah sampai ke babak semifinal. Makin mengerucut, semakin panas, dan semakin banyak drama. Termasuk laga yang akan mempertemukan antara Argentina versus Kroasia. Kita akan mengulasnya bersama wartawan olahraga Super Bowl. Ada Bang Merdi Iskandar dan Bang Rusna Janur. Kita sapa keduanya. Halo Bang Merdi, halo Bang Janur. Halo, halo, apa kabarnya? Baik, Baik semua, kita masih semangat tentunya. Sedikit lagi kita ya. sampai kita sudah sampai semifinal untuk kali ini. Jadi kekalahan Argentina lawan Arab Saudi di laga pembuka fase grup banyak yang mengira kalau ternyata La Albi Celeste ini sudah habis ini sampai di sini. Tapi tidak semudah itu. Ternyata Messi dan kawan-kawan langsung bangkit tak terbendung dan mencapai semifinal. Dan yang akan menghadapi mereka adalah runner-up Piala Dunia 2018 yakni Kroasia yang datang ke Qatar tentunya dengan skuad yang tidak bisa diremehkan dan dipandang sebelah mata. Saya mau ke Bang Merdi terlebih dahulu. Bang Merdi sedikit lagi nih kalau menang lawan Kroasia, Argentina akan mencapai final. Nah, menurut Bang Merdi prediksinya apakah akan semudah itu Argentina bisa mencapainya? Hmm. Ya tidak mudah ya. Kroasia kan runner up, tapi Argentina eh, ternyata memang makin panas ya. Artinya di game pertama dia kalah dengan Saudi Arabia. Ternyata yang memang itu apa penyakit di game pertama ya mungkin masih apa nervous atau menganggap enteng, dikira kalah. Kekalahan yang tidak diduga-duga dan orang menganggap Argentina habis. Ternyata enggak. Di 4 game berikutnya ya menang meyakinkan, kecuali lawan Belanda kemarin ya. Tapi memang Belanda itu kan memang bukan lawan yang ecek-ecek ya, jadi ya wajarlah kalau sampai perpanjangan waktu dan sampai ke adu penalti ya untung-untungan. Tapi ya juga di lawan Belanda kemarin kan juga kelihatan ya Argentina itu memang fight menunjukkan unggulnya cepat, Belandanya yang nggak mau apa yang nggak mau menyerah, membalas, menyamakan, kita memaksakan sampai ke adu tendangan penalti. Nah, sekarang ketemu Kroasia. Kroasia juga bukan lawan yang sembarangan. Dia runner up statusnya. Walaupun tua-tua, tapi tua-tua apa seperti kelapa, makin bersantan. Sudah ya, artinya nah Argentina ini muda-muda, tapi ada sosok Lionel Messi. Nah, pemain yang muda-muda itu kan siapa yang tanda Messi itu Alvarez kan masih berapa awal 20 ya. Ke Wah, bawah semangat, ke bawah semangat Messi di belakangnya juga si Fernandes, Alister itu kan yang muda-muda ya. Itu ke bawah oleh apa benar-benar Messi itu apa ya? Dia tuh menggendong tim itu ya apa? Dia jadi mentor, jadi abang, jadi kakak, jadi suri toladan. Ke bawah semua pemain-pemain muda itu oleh semangat terbawa oleh semangat Messi itu kan. Dan ternyata yang apa pemain muda itu ya memang Argentina ya, artinya pemain muda juga bukan pemain muda sembarangan. Tapi pemain itu terbawa semangat Messi ya, kita juga jadi ganas-ganas mengenai bagaimana besok lawan Kroasia. Ini enggak Modric juga bisa jadi motor timnya. Ketemu Messi yang membawa apa junior-juniornya ini dahsyat ini. Kalau apa sih game ini game yang akan luar biasa. Itu sudah menurut saya. Sudah ada cuplikannya juga kemarin waktu lawan Belanda. Mungkin itu sedikit cuplikan gambaran akan seperti apa sih semifinal. Jadi panas banget saat lawan Belanda kemarin. Bahkan ya nggak tahu ini wasitnya yang bermasalah atau memang permainannya yang agak bermasalah. Sampai 18 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit waktu itu. Dan akhirnya juga wasitnya malah diberhentikan dari Piala Dunia Ya. 2022. Itu saat Argentina versus Belanda yang memang Belanda harus mengakui keunggulan dari Argentina yang memang on fire waktu itu. Nah, Bang Janur, sementara itu ini Kroasia kembali ya, mereka kembali membuktikan kalau mereka masih kompetitif di Piala Dunia edisi 2022 ini dan mungkin juga akan memiliki peluang besar nggak sih untuk bisa mengulang sejarah 4 tahun yang lalu untuk bisa mencapai final untuk Kroasia? Saya kira kalau ngomong soal peluang cukup besar Kroasia.
Saya termasuk penggemar tim-tim dari kawasan Balkan ya, termasuk Kroasia ini. Mereka mengandalkan kolektivitas gitu kan. Sementara kalau Argentina ini kan cenderung mengandalkan kemampuan individual gitu. Ah, Kroasia punya pengalaman bagus dengan mengalahkan Brasil di perempat final kemarin. Sama-sama negara Amerika Latin. Permainannya sedikit-sedikit mirip dengan Argentina. Saya kira ini akan menjadi pertandingan seru. Kemudian bagaimana Kroasia menghentikan Messi akan menjadi kuncinya. Nah, kalau dilihat dari skuad pun juga skuadnya Kroasia yang tahun 2022 ini tidak banyak berubah kan dari skuad 2018 itu ya Bang Janur? Betul, hampir 50% veteran Piala Dunia Rusia 2018. Ada Dejan Lovren, ada Luka Modric, ada Perisic gitu. Artinya dari sisi pengalaman mereka akan sangat bagus. Ketenangan mereka teruji saat melawan Brasil. Mereka tertinggal 0-1 di babak pertamaan waktu. Sementara menit bermain tinggal 7 menit, mereka tetap tenang, kemudian memanfaatkan momentum. Gitu. Ya, apalagi waktu melawan Brasil ini berakhir dengan adu penalti. Sama halnya dengan Argentina yang juga menang lewat adu penalti. Jadi keduanya ini sama-sama menang lewat adu penalti. Jadi nanti nggak tahu nih apakah juga akan berakhir dari drama adu penalti ini patut untuk disimak ya. Sementara itu Bang Merdi, kita ngomongin squad ya. Tadi sudah sempat disinggung sama Bang Merdi. Kalau Argentina memang lebih banyak pemain mudanya daripada Kroasia. Sebut saja tadi sudah ada Alvarez 22 tahun, terus juga Enzo Fernandez masih 21 tahun. Meskipun juga masih ada beberapa yang tua seperti Messi, Di Maria, ada juga Papu, apalagi Otamendi. Nah, ini apakah nanti akan ada ketimpangan di sini untuk lawan Kroasia yang lebih banyak pemain tuanya, Bang Merdi? Enggak, ya yakin enggak. Lihat aja Argentina ya, karena dia memang mengandalkan individu, tapi mereka itu cerdik kan, seperti bilang mematikan Messi. Buktinya enggak, Molina yang cetak gol kan, wingback kanan. Wingback dia masih muda loh ternyata Molina itu kan masih awal-awal 20 juga kan, artinya saya yakin akan dimarking nanti Messi. Tapi dia kan orang tuh cerdik, artinya sama dia seperti dia akan menjalankan peran dia ketika di PSG ya kan, dia di marking akhirnya dia akan istilahnya mengalihkan perhatian orang atau mengalihkan perhatian lawan. Jadi dia akan mencoba menggiring pemain Kroasia nanti untuk marking dia. Nah nanti masuk siapa pelapis-pelapis kan, si Molina itu bek kanan ya, masuk dia kan, dia cetak gol. Messi kemarin tuh waktu lawan Belanda penalti kan. Ya. Kan jadi yang bola hidup itu kan si Molina itu kan, jadi dia dengan terdiknya di Messi itu semua pemain terpaku ke Messi kan, pemain bertahan tuh terpaku ke Messi, dia buka ruang, Molina masuk, pemain muda. Saya yakin Messi akan dijaga, tapi saya yakin Messi akan menggunakan kecerdikannya itu sama perannya seperti dia di PSG kan, dia membuka ruang untuk si Kylian Mbappe untuk uh, masuk ke dalam kan, ketika semua lawan terpaku ke dia. Dan kembali ke pemain mudanya itu terbukti di game lawan Belanda kemarin kan, walaupun masih 24 tahun ternyata ganas juga si Molina itu kan, si Alvarez juga begitu kan. Di belakangnya si Fernandes 22 juga, terus ada Mike Allister 21 22 itu kan muda juga ya kan. Tapi kita lihat itu kan Molina, Fernandes, McAllister, Alvarez. Itu pemain muda. Tapi kita tahu efektifnya mereka bermain, cerdasnya mereka bermain. Jadi saya rasa usia di sini hanya masalah angka aja ya. Termasuk juga si Messi, walaupun tua juga ya, ini cuma angka aja gitu. Nggak jadi masalah saya yakin di Argentina ini soal tua mudanya. Justru saya melihat ini kombinasi tua dan muda yang luar biasa menurut saya. Messi 35 tahun ke 30 Ah, masih sangat kompetitif di sini untuk bisa menjadi pembimbing dari ya, junior-juniornya. Jadi Messi sudah sangat lama banget dia melepaskan egonya, beda dengan rivalnya kemarin yang nangis masuk masuk baik. ruang.
Oke. Iya, di sini saya lihat memang Messi ini agak lebih hebat dibandingin Ronaldo ya, sama-sama senior ya kan. Ronaldo agak-agak terlihat gagal ya membimbing pemain-pemain muda, tapi Messi sukses dia di Argentina, jadi mentor, jadi abang, jadi senior, di guru, si pembuka ruang, si pemberi kesempatan. Udahlah, mungkin Messi udah nggak ngejar top scorer, yang penting tim gue menang, ya kan? Gue buka ruang selebar-lebarnya, masuk yang muda, ya kan? Itu Betul. saya lihat nanti. Sudah tidak mengejar gelar individu maupun rekor individu, meskipun tidak Ya, mengejar, tapi malah Messi masuk ke daftar top skor dengan pencapaian 4 gol. ah, Kylian Mbappe dengan 5 gol. Oke, itu Messi yang memang akan menjadi aktor utama dalam laga versus Kroasia ini ya, Bang Janur. Sementara itu Messi yang memang akan menjadi apa ya, aktor utama, mungkin akan dikawal habis-habisan oleh pemain-pemain dari Kroasia. Nah ini kalau ngomongin Kroasia sebenarnya apa modal yang dimiliki untuk bisa menghentikan Messi? Ya, betul. Ah, Kroasia akan melakukan kesalahan besar jika dia melakukan man-to-man marking dengan Messi. Akan sangat sulit sekali, dia sangat cepat, sangat lincah gitu. Yang bisa dilakukan adalah mengisolasi dia dari timnya gitu, mulai dari lapangan tengah. Jangan biarkan Messi masuk ke wilayah area penalti. Karena gerakannya sangat cepat dan sangat mungkin memunculkan memaksa pemain-pemain Kroasia melakukan pelanggaran. Paling tidak mendapat tendangan bebas atau bahkan mungkin penalti. Gitu. Ya, oke. Apalagi kemarin waktu melawan Belanda, Van Dijk dan juga Frenkie de Jong itu sampai nggak ngerti sebelum sebelum pertandingan gimana sih caranya untuk menghentikan Messi. Kalau kata Van Dijk, Messi itu sering kelayapan, sering keluyuran, jadi susah banget untuk dikawal. Apalagi juga De Jong juga rekan setimnya waktu itu di Barcelona juga. Aku memang sudah sangat mengenal Messi, tapi aku nggak ngerti cara menghentikan Messi itu seperti apa. Nah ini PR juga ini buat back-back Kroasia seperti itu ya, Bang Merdi. Messi akan ya. sangat sekali untuk dipegang nanti. Messi itu anak Badung, mainnya jauh, kemana-mana. Nggak Oke, jelas-jelas gitu kan, Toto, di sini, Toto masuk lagi orang, jadi dia memang, ya memang udah skillnya level dewa sih. mm, mm, mm. Saya ngeliatnya tuh kayak dulu tuh ada mirip-mirip itu Ronaldinho ya, di Barcelona kan juga berdua tuh ajaib-ajaib kan, kombinasi yang luar biasa pasti. Atau Ronaldo Brazil dulu juga kan termasuk pemain yang nggak tahu lah gitu, kemana-mana mainnya, nggak Nah, bisa dipegang. ya itu dia susahnya nanti megang Messi. Lantas dengan Kroasia ini gaya permainannya, Bang Janur, kalau menurut saya bisa nggak sih kalau Kroasia akan memainkan apa ya, gaya bertahan seperti mereka saat berhadapan dengan Brazil dan ternyata juga cukup bisa menghasilkan saat lawan Brazil? Apakah akan sama gayanya untuk lawan Argentina nanti? Betul. Kroasia akan tetap bermain kolektif, mengandalkan kolektivitas. Mulai dari lapangan tengah ke belakang, mereka akan sangat kuat karena mereka tahu pemain-pemain Argentina ini sangat cepat, sangat bertalenta gitu. Kalau mengandalkan man to man marking, saya kira repot Kroasia. Zona Jangan. marking ya. Karena kan untuk berhadapan dengan Messi dengan pola man to man marking ini ya, dan oke ini yang jadi sorotan di sini LM10 ya. Kroasia punya LM10, Messi juga punya Argentina juga punya LM10 alias Lionel Messi bernomor punggung 10 sama-sama kapten, Luka Modric juga bernomor punggung 10 sama-sama kapten, dan mereka juga sama-sama Ballon d'Or. Nah, kan seperti apa nih prediksinya Bang Merdi? Argentina versus Kroasia. Berdua itu ya, Modric dengan Messi itu ya. Ya kalau kalau Modric itu kan sebetulnya lebih di tengah ya, servis apa, kalau si Messi itu di depan. Ya beda karakter, beda zona bermain, beda karakter, dan kedua-duanya punya kelebihan. Si Messi dia efektif dalam cetak gol, dia luar biasa dalam membuka ruang. Kalau Modric itu kan dia luar biasa dalam setup apa, build up game ya, membangun game apa, dia kan
orang pertama yang memulai di Kroasia itu kan, di tim yang dia bela itu kan, dia orang yang pertama yang apa yang membuild up, membangun serangan itu kan, dia yang menentukan nanti bolanya kemana gitu kan. Ya akan menarik di timnya pasti pertemuan kedua orang ini kan, satu jenderal lapangan tengah, satu eksekutor yang luar biasa. Kita lihat mana yang paling efektif, kita lihat mana yang nanti, siapa yang paling produktif, maka si Messi atau Modric. Ya, terlebih dari usia juga mereka nggak kalah jauh ya Ya untuk beda-beda tipis lah, ya, beda-beda beda-beda. 36 sampai 37. Oke, masih di Bang Merdi, nanti Argentina bahkan akan terancam kehilangan Marcos Acuna dan Nah, juga Gonzalo Montiel karena akumulasi kartu. Apakah ini akan berdampak besar untuk lini pertahanan Argentina? Acuna dengan siapa, Montiel ya, Gonzales Montiel ya, enggak lah kan, Marcos Acuna itu kemarin juga ditarik keluar karena lawan Belanda kan, diganti oleh Nicolas Tagliafico ya kan, nggak jadi masalah, nanti Acuna akan digantikan oleh Nicolas Tagliafico. Kemarin dia juga sudah main ketika lawan Belanda kan, Acunanya ditarik, masuk Nicolas. Terus kalau Montiel ya jarang main ini, dia lebih ke Molina ya, Molina yang dipercaya kan. Ya kan, di pos bek kanan itu kan, wing bek kanan itu kan, Molina itu yang mengisi Oke. kan. Nggak masalah itu, kehilangan dua pemain itu nggak masalah ya. Itulah kelebihan Argentina, itu surplus pemain terlalu hebat, jadi nggak pusing-pusing banget. Apalagi Acuna juga, si Tapuna absen, Hmm, gantinya Nicolas, dan Nicolas kemarin sudah main waktu lawan Belanda, menit berapa tuh, udah di ujung-ujung kan, tapi lumayan lama lah dia main. Terus si Montiel, posisi Montiel ada Molina kemarin tetap loh. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh besar Enggak, untuk enggak, Argentina. enggak. Ini Bang Janur, ini mungkin kemungkinan besar juga nanti akan berakhir dengan adu penalti. Kita tahu bagaimana garangnya Livakovic di beberapa laga terakhir. Kita juga tahu seperti apa Emi Martinez mengawal gawangnya Argentina. Nah, prediksi dari Bang Janur, andai saja terjadi adu penalti, siapa yang akan lebih garang di sini? Kalau kalau adu penalti saya kira Argentina yang akan menang ya. Aduh, Meskipun Argentina. Gimana? Lah, kasihan meskipun Messi belum pegang trofi. Seperti apa Bang Janur? meskipun Dominik Livakovic ini tampil impresif di bawah Mister gitu ya. Tapi menurut saya kalau sampai adu penalti Argentina akan menang. Kroasia saya kira memaksakan akan menyelesaikan dalam waktu 90 menit atau 120 menit menghindari adu penalti. Lapangan tengah, duel lapangan tengah akan menjadi kunci. Kroasia punya Luka Modric, ada Mateo Kovacic, ada Brozovic juga. Mereka sangat tangguh. Jangan lupa meskipun Luka Modric ini sudah berumur, dia punya napas kuda. Dia yang men-set up gol balasan ke Brasil yang dicetak oleh Bruno Petkovic. Ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, oke. Argentina yang megang. Aduh, nggak apa-apa ya, namanya Argentina. Bang Janur, nah seandainya tidak ada penalti, akan ada skor berapa ini untuk Argentina Kroasia? Kalau misalnya tidak ada penalti, bisa menang 1-0 Kroasia. Kroasia yang justru menang ya, Bang Janur. Kalau tidak penalti ya. Kalau tidak ada penalti, ya Messi siap-siap menangis ini kalau kalah dari Kroasia. Bang Ferdi setuju nggak nih untuk kemenangan Kroasia kali ini? Argentina lah. Argentina ya, tetap menjunjung tinggi Argentina. Berapa ini skornya? Oh, ini yang susah nih. Mudah-mudahan bisa lebih dari 1 gol lah, 2-0, lebih indah banget kan. Ya, tipis ya, tentunya tipis di sini. Dan Hmm. nanti eh, Argentina akan melaju ke final, nggak tahu nanti akan bertemu dengan siapa, Perancis atau Iya. Maroko ya. Kita masih menunggu pula laga semifinal di Perancis dan juga Maroko. Nah, nanti kalau
finalnya bisa-bisa Kroasia lagi atau Prancis lagi, bagaimana kita tidak sia-sia menunggu 4 tahun hanya untuk melihat rematch. Jadi di sini akan seru tentunya. Banyak yang memprediksi kalau Argentina akan lolos ke final, bahkan juga akan menjadi juara di Piala Dunia 2022 ini. Oke, seperti itu prediksinya. Terima kasih untuk Bang Merdi dan juga Bang Rusta Janur untuk ulasannya Argentina versus Kroasia. Sampai jumpa di laga berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tribuners, laga Argentina versus Kroasia akan digelar di Lusail Iconic Stadium pada Rabu 14 Desember pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Buat Anda jangan lewatkan program Superstore spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kita kawal sampai final sebentar lagi. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.